Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam timnas, salam sepak bola Indonesia. Baik teman-teman semua, pada video kali ini ya, tepat pada hari Selasa ini, timnas Indonesia U17 akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Asia di grup B melawan Uni Emirat Arab. Dan ini salah satu grup yang paling lumayan cukup berat, terutama yang paling berat itu lawannya adalah ini UAE, Uni Emirat Arab, karena biasanya kalau tim-tim Timur Tengah itu secara teknikal lumayan sangat kuat dan juga dari postur tubuh di atas rata-rata para pemain Indonesia. Namun itu bukan menjadi halangan bagi timnas kita, karena timnas kita saat ini sedang dalam tren positif. Kemarin mencukur habis timnas Guam dengan selisih 14 gol. Sebelum itu juga UAE mencukur Guam dengan 9 gol. Artinya dalam segi produktivitas gol Indonesia lebih unggul kalau berkaca kepada melawan Guam antara 14 sama 9 gol. Jadi ada selisih 5 gol. Jadi ini menjadi modal penting untuk tidak gentar melawan timnas UAE. Di satu sisi keunggulan kita adalah selain produktivitas gol, kita bermain di kandang sendiri, di stadion sendiri, walaupun tanpa ada dukungan dari supporter karena masih dalam suasana tragedi Kanjuruhan di Malang. Jadi para supporter memutuskan untuk tidak datang ke stadion, bukan berarti tidak mendukung, tapi tetap mendukung, tapi tidak datang. Jadi kita dukung dalam doa aja. Itu ya, jadi salah satu keunggulan timnas kita produktivitas, main di kandang sendiri. Jadi tidak boleh gentar timnas Indonesia. Namun ada beberapa catatan, saya mencatat ya, apa yang mesti dilakukan oleh timnas kita ketika nanti malam menghadapi UAE. Saya mencatat ada 3 yang mesti dilakukan dari segi permainan ya. Yang pertama, timnas Indonesia harus solid dalam pertahanan. Kita harus ingat bahwa timnas UAE, Uni Emirat Arab, UEA ya, beda dengan timnas Guam. Di match pertama, timnas kita begitu mudah menguasai permainan sehingga pertahanan kita agak sedikit santai, bahkan kiper pun juga jarang pegang bola. Dikarenakan emang timnas Guam dari segi permainan sangat kalah jauh dengan timnas Indonesia. Beda dengan saat ini melawan timnas UAE. UAE kemarin habis membantai Guam, artinya dari berbagai lini, itu baik lini tengah ataupun lini penyerangan, timnas UAE sangat produktif juga. Dan ini menjadi ujian berat untuk timnas Indonesia, terkhusus untuk lini pertahanan yang dikawal oleh Iqbal. Antara Iqbal itu nanti mudah-mudahan bisa menghadang ataupun menghalau ataupun meredam dari para pemain timnas UAE yang sangat tinggi-tinggi. Solidkan pertahanan. Yang kedua, timnas Indonesia mesti memaksimalkan banyak celah. Kita lihat pada pertandingan sebelumnya, saya melihat timnas kita skema permainan sudah dicoba dilakukan berbagai hal, umpan-umpan pendek, terus berbagai penyerangan sudah dilakukan dari crossing, umpan-umpan pendek, dan itu semua berhasil dikonversi menjadi, enggak semua tapi hampir semua bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Artinya timnas Indonesia ketika melawan timnas Guam bisa memaksimalkan berbagai celah, dan itu mudah-mudahan ketika melawan timnas Uni Emirat Arab nanti malam bisa kembali dilakukan oleh timnas Indonesia, memanfaatkan berbagai celah, umpan-umpan pendek lakukan, umpan-umpan crossing lakukan, jangan takut. Walaupun emang postur tubuh emang sangat unggul sekali timnas UEA, tapi ya bukan berarti itu tidak bisa dilakukan oleh timnas kita, sebab para striker kita pun juga lumayan cukup
tinggi ya posturnya itu, seperti rekan kakak. Terus ada juga siapa Tegak itu kan tinggi-tinggi juga. Terus yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat ini catatan saya yang bisa ketika menjelang melawan timnas malam nanti. Ini salah satu pemain yang sangat menarik, yaitu rekan kakak. Kita ketahui pada laga sebelumnya rekan kakak sangat berperan penting dalam kemenangan Indonesia. Dari 14 gol, 4 gol dicetak oleh rekan kakak. Itu dari sunduran juga ada, dari tendangan, dan dari tendangan penalti. Mudah-mudahan akan kakak, Ricardo kakak ya, akan kakak bisa memaksimalkan kembali kemampuannya pada malam nanti. Karena saya yakin bahwa pemain ini sangat dalam penyelesaian sangat tenang. Dia juga tipe-tipe pemain apa ya, semacam mobile juga, bisa bergerak ke sana ke sini, memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, dan ini bisa dimaksimalkan oleh akar kakak ketika melawan timnas UAE. Mudah-mudahan dia bisa memaksimalkan kembali potensinya pada malam nanti, dan ini menjadi ujian berat buat menjadi salah satu ujian berat juga buat akan kakak, karena dia akan menghadapi back tangguh dari UAE. Itu 3 poin yang bisa dimaksimalkan oleh timnas Indonesia. Semua yang saya ucapkan, yang saya infokan dalam video ini adalah semua pendapat pribadi saya, opini, hanya sebatas opini. Bila mana ada yang tidak sepakat, mari kita berdiskusi. Nah, pasti kalaupun nggak sepakat, keinginan kita sama, yaitu meraih kemenangan pada malam ini, dan tentunya meraih kemenangan pada setiap laga-laga yang akan dilakoni, supaya lolos secara otomatis ke putaran final Piala Asia U17 pada tahun depan ya kalau nggak salah. Oke, terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya, video mengenai hasil ulasan dari timnas pasca pertandingan. Mudah-mudahan kita dapatkan hasil maksimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam timnas Indonesia.